Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Halo Indonesia. Masyarakat turut membantu pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi COVID-19 dengan mendirikan sentra vaksinasi massal. Sejak adanya sentra vaksinasi dari lintas golongan, vaksinasi COVID-19 mampu tembus hingga 380.000 orang per hari. Vaksinasi COVID-19 tak hanya menjadi ranah pemerintah dan badan usaha. Sejumlah organisasi lintas golongan juga ikut membantu masyarakat agar bisa mendapat akses serum kekebalan virus corona tersebut. Salah satunya adalah sentra vaksinasi Serviam yang turut memberikan vaksinasi kepada warga lansia di Jakarta. Dalam satu hari, sentra vaksinasi massal ini bisa memberikan 300 dosis vaksin untuk lansia. Pemerintah pun mengapresiasi sikap gotong royong masyarakat dalam percepatan vaksinasi. Sejak adanya sentra vaksinasi massal yang didirikan oleh masyarakat, penyuntikan vaksin COVID-19 bisa menjangkau 380.000 orang per hari. Sementara itu, meskipun sentra vaksinasi sudah didirikan di sejumlah daerah untuk membantu percepatan program vaksinasi COVID-19, jumlah penerima masih jauh dari target pemerintah. Misalnya jumlah vaksinasi untuk lansia yang baru menjangkau 1,5 juta orang dari target 26 juta orang. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana kerjasama lintas golongan mampu mempercepat program vaksinasi massal di tanah air, saat ini kita telah terhubung dengan Ibu Angela Basirun selaku Ketua Sentra Vaksinasi Serviam. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Kabar baik, selamat pagi Mbak Dika. Selamat pagi. Baik, semoga selalu sehat ya Ibu ya. Ibu Angela, kita lihat ini banyak sekali memang yang begitu antusias untuk membantu pemerintah dalam program memperluas dan juga memeratakan vaksinasi di Indonesia. Salah satunya dengan sentra vaksinasi yang didirikan yaitu Serviam sendiri. Ini sejak kapan berdiri Ibu? Boleh dijelaskan? Tepatnya kita start untuk mengadakan acara sentra vaksinasi Serviam ini sejak tanggal 20 Maret 2021 yang lalu hingga tanggal 10 Juni 2021 yang akan datang. Jadi kita selama 3 bulan akan mengadakan program vaksinasi itu. Persiapannya mungkin sekitar 2 sampai 3 bulan yang diselenggarakan oleh 3 sekolah. Kami terdiri dari alumni 3 sekolah Serviam yang diasuh oleh suster-suster Ursulin, Santa Maria, Santa Tresia, dan Santa Ursula, Bu. Baik, dan ini adalah satu gerakan yang luar biasa untuk membantu program pemerintah memeratakan vaksin di Indonesia. Ibu Angela sendiri, ini kalau dilihat siapa saja orang-orang atau yang pihak-pihak yang berhak mendapatkan vaksinasi lewat sentra vaksin Serviam sendiri. Kalau dilihat kalau di Indonesia dari pemerintah mungkin ada beberapa golongan yang menjadi prioritas. Apakah ada golongan tertentu juga yang memang menjadi prioritas dalam sentra vaksinasi ini? Yang bisa menerima vaksinasi di sentra vaksinasi Serviam ini, kita sebenarnya ikut peraturan dari pemerintah saja, dari puskesmas, terutama puskesmas Sawah Besar. Jadi pertama kali kami diminta untuk memvaksinasi lansia yang berumur 60 tahun ke atas. Setelah itu ada beberapa pegiat agama yang sudah terdaftar di Dikmental dan sudah terdaftar namanya di Piker Puskesmas Sawah Besar. Dan hari ini kami memulai tugas kami untuk memvaksinasi para guru. Juga selain guru-guru Serviam juga akan divaksinasi guru-guru yang berada di sekolah yang berada di sekitar Jakarta Pusat. Begitu Bu, Mbak Ika. Baik, jadi memang mengikuti anjuran pemerintah juga untuk golongan prioritas yang harus divaksin begitu ya Ibu Angela ya? Betul, terutama lansia 60 tahun ke atas kita ikuti itu. Baik, dalam satu hari bisa berapa vaksin yang diberikan kepada masyarakat Ibu? Kita mulai sejak hari Sabtu, mungkin sekitar seminggu ini, paling banyak tuh berkisar antara 200 sampai 300. Sebetulnya target kita ada 500 dan target keseluruhan kita sampai dengan tanggal 10 Juni adalah memberikan vaksin sebanyak 30.000 kepada warga masyarakat DKI. Baik, apakah ada syarat tertentu yang harus dilakukan oleh masyarakat jika ingin divaksin lewat sentra vaksinasi Serviam sendiri, Ibu? Ada beberapa aturan, sementara kalau lansia
harus 60 tahun ke atas. Tetapi mulai tanggal 12 yang akan datang, kami sudah diberi izin untuk satu orang membawa, misal satu orang anak muda membawa 2 orang lansia. Itu kita sudah mendapatkan izin. Jadi syarat-syaratnya bisa dilihat di kita punya brosur dan loket.com, karena kita bekerja sama dengan loket.com. Baik, tadi selain lansia ada juga prioritaskan para golongan guru. Untuk guru sendiri apakah harus ada kolektivitas dari sekolah atau memang bisa secara mandiri datang ke sentra vaksinasi, Ibu? Guru-guru ini biasanya diatur oleh puskesmas. Diatur oleh puskesmas Sawah Besar. Mereka yang terdaftar di puskesmas Sawah Besar akan mendapat SMS atau WA, melalui WA akan diberitahu jam sekian, tanggal sekian, silahkan datang ke SVS Jalan Lapangan Banteng Utara nomor 10, begitu Bu. Baik, kalau dilihat ini beragam dari berbagai wilayah pastinya juga punya kecepatan atau percepatan pemberian vaksin yang berbeda-beda. Jika ada lansia mungkin dari daerah lain di luar Jakarta atau di Jabodetabek, apakah memungkinkan untuk bisa divaksin di sentra ini, Bu? Saat ini kita belum. Untuk lansia kita masih untuk DKI Jakarta terbatas, Bu. Tapi kalau guru harusnya semua yang sudah terdaftar di Piker Sawah Besar bisa dilakukan vaksinasi di sini. Baik, jadi memang sekarang masih terbatas di wilayah DKI Jakarta begitu ya Ibu Angela. Betul. Ibu selama melakukan kegiatan pemberian vaksin kepada masyarakat sesuai prioritas dari pemerintah, apakah ada tantangan tersendiri dalam prosesnya? Tantangan itu awal mungkin karena sekarang sudah terbanyak sekali terdapat sentra vaksinasi di mana-mana. Jadi kelompok masyarakat memang berlomba-lomba untuk memberi vaksin kepada masyarakat, suatu hal yang sangat baik sekali. Jadi pada awal-awalnya kami sempat bingung kenapa lansia itu susah sekali diajak untuk melakukan vaksinasi. Jadi target kita yang 500 hanya tercapai itu mungkin 200. Yang tercapai kemarin hari Jumat itu yang paling bagus 300 lebih. Kalau hari ini pasti banyak karena guru, tapi saya merasa aneh kok ya. Kalau menurut data, lansia itu baru setengahnya yang tervaksinasi. Kenapa masih mereka takut untuk mendapat vaksin di mana-mana? Sebetulnya kalau sampai kita membuat flyer dan membuat video-video supaya para lansia ini, ayo dong datang, mari kita vaksin sama-sama, supaya cepat terlaksana seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Itu yang masalah, terutama Mbak Dika. Baik, jadi memang tantangan terbesarnya ini ya Ibu ya, bagaimana sulitnya mengajak para lansia untuk datang menerima vaksin. Lantas apa yang sudah dilakukan untuk menyosialisasikan ini? Apakah memang ada tindakan lebih lanjut atau jemput bola agar lansia selain tadi memang satu anak muda bisa membawa 2 lansia begitu ya? Betul. Apakah ada tindakan lain? Timbul ide itu terus kita kerjasama juga dengan kelurahan dan kecamatan. Bapak Lurah, Bapak Camat sangat membantu usaha kita ini dan juga membantu untuk membawa lansia-lansia ke tempat kita. Suatu usaha yang bagus yang patut kita hargai. Baik, jadi memang perlu ada sinergi dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, dan juga para lembaga yang bisa memfasilitasi vaksinasi ini ya Ibu. Ibu Angelia, terima kasih telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas. Ya, pemirsa, usai jeda kita masih akan berbincang tentang kerjasama lintas golongan mempercepat vaksinasi. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.